Film ini dimulai dengan adegan di mana seorang pria tua bernama Flugger membongkar sebuah kuburan terlarang. Kuburan itu meledak karena tersambar petir, dan Flugger terlempar ke udara. Di lubang ledakan itu terlihat cahaya emas yang keluar. Namun Flugger hanya pergi dari sana dengan tertawa. Keesokan harinya, seorang remaja bernama Kelly sedang membeli makanan. Temannya Dominic menyapanya seperti biasanya, dan Kelly memakan plastik yang dibelinya di luar toko. Tiba-tiba beberapa remaja yang dipimpin oleh pria yang bernama Nelson membulinya. Tetapi si pemilik toko keluar dan mengusir mereka. Di sekolah, video pembulian Kelly tersebar di internet, membuat Kelly merasa malu. Tanpa sengaja Kelly menabrak seorang pria bernama Tucker, tetapi Tucker tidak mempermasalahkannya. Saat kembali ke rumah, Kelly membantu ibunya Bernice mengangkat banyak belanjaan. Sementara itu, Dominic terlihat marah karena ibunya di rumah juga mengejek Kelly karena suka memakan plastik. Di sisi lain, seorang pria bernama Red Elk sedang melakukan ritual di kuburan terlarang yang dibongkar oleh Flugger, karena dia adalah penjaga makam tersebut. Kembali ke Kelly, Bernice memanggil dokter karena Kelly tidak pernah makan makanan normal. Tetapi dokter itu hanya menyarankan Bernice untuk membawa Kelly ke psikolog untuk berobat. Di sini dokter juga mencoba mengajak Bernice untuk berkencan, namun Bernice menolaknya. Berpindah ke Flugger yang sedang memberitahu warga tentang kehebatan penyembuhannya. Kemudian seorang wanita tua mendatanginya untuk minta diobati. Dan ternyata Flugger bisa menyembuhkan hanya dengan memegangnya. Banyak orang yang menyaksikan, termasuk Bernice. Setelah itu Bernice meminta Flugger untuk datang ke rumahnya untuk menyembuhkan Kelly. Flugger mendapatkan kekuatan setelah membongkar kuburan terlarang yang dijaga oleh Red Elk. Red Elk meminta Flugger untuk mengembalikan kekuatannya tersebut, namun Flugger menolaknya. Flugger pergi ke rumah Bernice untuk mengobati Kelly. Namun saat pengobatan pertama, Flugger merasa tidak enak dan pergi ke kamar mandi. Setelah itu Flugger kembali mengobati Kelly hingga akhirnya Flugger tewas. Sementara itu Kelly langsung terlihat segar dan ia mulai merasakan lapar. I'm hungry. Malam harinya Sheriff bernama Adler dan anak buahnya membawa mayat Flugger. Adler meminta maaf karena sebelumnya telah menipu Flugger untuk mendapatkan kekuatannya. Ternyata orang-orang di sekitar beranggapan bahwa Flugger sudah gila. Namun Kelly dan Bernice tidak memberitahu semua kejadian yang sebenarnya. Esok harinya Kelly terluka saat memperbaiki sepedanya. Namun luka itu sembuh dengan sendirinya. Ternyata kekuatan penyembuh Flugger telah berpindah ke tubuh Kelly. Kelly langsung memberitahu ibunya dan saat ibunya memegang minuman, Kelly mengambilnya dan meminumnya di sana. Bernice terlihat sangat bahagia dan gembira karena Kelly sudah kembali normal. Di jalan Kelly bertemu dengan Dominic. Dominic mengatakan bahwa Kelly terlihat berbeda. Setelah Dominic pergi, tiba-tiba Red muncul dan menghajar Kelly. Namun ketika Kelly dihajar, ia tidak merasakan sakit, melainkan Red yang merasakannya. Malam harinya, ayah Red yang seorang pelatih bola bernama Gas mendatangi rumah Bernice dan menanyakan kepada Kelly apa yang terjadi kepada anaknya. Bernice langsung menutup pintunya dan Kelly menjelaskan semuanya serta mempraktekkan dengan mencubit dan membakar lengannya. Ibunya mulai percaya dan meminta Kelly untuk merahasiakan kekuatannya. Esok harinya di sekolah, Kelly mulai berpikiran kotor sehingga Dominic dan temannya bernama Sarah juga ikut merasakannya. Ternyata kekuatan Kelly seorang yang dibayangkan juga bisa merasakan sensasinya. Malam harinya sekolah sedang mengadakan pesta. Ketika melihat Nelson dan temannya mengganggu Dominic, Kelly maju ke depan untuk melindunginya. Hampir saja terjadi perkelahian. Untungnya pelatih Gas melerai mereka sebelum perkelahian terjadi. Namun terlihat pelatih Gas tidak menyukai Kelly dan ingin mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya kepada anaknya. Di sisi lain, Nelson dan teman-temannya sedang menyusuri jalan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Brad. Ketika melihat Kelly, Brad langsung menabraknya dan masuk ke kolong mobil. Namun yang tewas adalah Brad sendiri, sedangkan Kelly tidak terluka sedikit pun. Saat Dominic dan Sarah tiba, mereka terkejut melihat Brad sudah tewas. Saat polisi berdatangan, mereka langsung mengevakuasi mayat Brad.
Bernice juga tiba di sana dengan khawatir. Ternyata Kelly sudah menceritakan tentang kekuatannya kepada Dominic, dan Dominic berjanji tidak akan memberitahunya kepada siapapun. Sedangkan Nelson dan yang lainnya beralasan kalau Kelly yang salah. Namun Sheriff Adler merasa ragu dengan perkataan mereka. Esok harinya Red Elk pergi ke tempat Fluger dikubur untuk memastikan sesuatu. Sedangkan di kampus terlihat Nelson dan teman-temannya sedang merencanakan sesuatu saat melihat Kelly bersama Dominic. Malam harinya Kelly yang sedang bekerja di sebuah restoran, ketika ia membuang sampah, Red Elk muncul dan mengatakan sangat aneh. Setelah tabrakan mobil, ia tidak terluka. Kelly beralasan kalau ia terlempar ke semak-semak sehingga ia tidak terluka. Setelah kembali ke rumah, Kelly melihat ibunya sedang sakit. Kelly berinisiatif membelikan ibunya obat. Ketika Nelson dan teman-temannya melihat mobil keluar, mereka mengira tidak ada orang lagi di rumah Kelly. Mereka langsung menarik penyangga batu rumah Kelly dan membuat gas copot sehingga terjadi ledakan yang menewaskan ibu Kelly. Melihat rumahnya terbakar, Kelly langsung masuk, namun ibunya tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi Kelly tidak mempunyai siapapun dan sekarang hidup sendiri. Di rumah sakit, Sheriff Adler menanyakan keadaan Kelly. Dokter mengatakan kalau Kelly baik-baik saja dan dia sudah bisa pulang. Namun Sheriff Adler meminta dokter menahannya di rumah sakit karena Kelly tidak mempunyai kerabat. Setelah itu Sheriff Adler memberikan sisa-sisa pakaian Bernice kepada Kelly. Sebelum Sheriff Adler pergi, Red Elk memberitahu tentang kekuatan penyembuh yang diberikan Fluger kepada Kelly. Namun Adler tidak terlalu mempercayainya. Red Elk hanya berpesan jika Sheriff Adler sudah percaya, datanglah mencarinya. Setelah pemakaman ibunya, Kelly menghampiri makam Fluger. Di sini Dominic menghampiri dan mencoba menenangkannya. Setelah Dominic pergi, Kelly memakan daun anggur kering di makam Fluger. Saat Sarah mencari Dominic, ia melihat Kelly muntah di makam Fluger. Kemudian Adler menenangkan Kelly dengan mengatakan kalau ia bersedia mencarikan orang tua baru sebagai pengasuhnya. Di dalam mobil, Adler memberitahu bahwa batu penyangga rumah Kelly sepertinya ditarik oleh sesuatu sebelum terbakar. Kelly mulai berpikir itu bukan kecelakaan melainkan disengaja. Sedangkan Nelson dan yang lainnya sangat senang, seperti tidak memikirkan rasa bersalah sedikit pun. Mereka juga mengejek Kelly saat mereka berpapasan. Kelly merasa kesal hingga ia melompat dari mobil Adler hanya untuk membalas dendam. Saat berada di sungai, terlihat Tucker sedang berenang. Kelly yang mengikuti mengambil baju Tucker dan memakannya. Tiba-tiba leher Tucker seperti tercekik hingga tewas karena Kelly membalut lehernya sendiri menggunakan baju Tucker. Kelly mengatakan siapa selanjutnya. Karena takut, Red langsung melarikan diri. Ketika Kelly mengambil baju Tony, polisi muncul. Dengan terpaksa Kelly harus pergi dari sana. Nelson dan temannya memberitahu polisi bahwa tewasnya Tucker adalah perbuatan Kelly. Akan tetapi Adler bersama rekannya menganggap mereka berbohong. Malam harinya Dominic membicarakan Kelly dengan Sarah lewat telepon. Tiba-tiba Kelly muncul di bawah jendela yang membuat Dominic terkejut. Kelly mengajaknya keluar dan memberitahu semua yang terjadi. Dominic hanya mengatakan bahwa balas dendam tidak akan mengembalikan apapun. Ia hanya meminta Kelly untuk membuat Nelson dan teman-temannya mengakui perbuatannya, bukan dengan membunuh mereka. Esok harinya di kelas saat Nelson sedang mengadakan eksperimen, Kelly muncul memancing kemarahan Tony. Tony yang kesal langsung menyiram 2 cairan ke wajah Kelly. Namun wajah Kelly kembali utuh sedangkan wajah Tony meleleh. Kelly meminta Nelson mengakui kalau mereka telah membunuh ibunya. Tiba-tiba Sheriff Adler muncul dan Kelly langsung pergi dari sana. Malam harinya Sarah dan Nelson berniat untuk membalas Kelly. Karena ia mengetahui kelemahan Kelly adalah memakan kulit anggur. Malam itu juga mereka mengambil akarnya dan Nelson merendamnya di dalam air. Esok harinya Red Elk bersama Adler membongkar makam Fluger untuk melakukan ritual. Kemudian Adler menghampiri pelatih gas karena ia mengetahui tentang Kelly. Namun pelatih gas tidak mendengarkannya. Adler mengecek kap belakang mobil Nelson. Di sana ia melihat sebuah rantai dan bebatuan.
Adler langsung mempertanyakan rantai itu kepada Nelson, namun Nelson masih tidak mau mengakuinya. Tiba-tiba Kelly muncul dan mengebor kakinya sendiri sehingga Nelson merasakan sakitnya. Di saat ada kesempatan, Nelson menyemprotkan air rendaman akar anggur yang membuat Kelly lemah. Tanpa ragu, pelatih gas langsung menembak kepala Kelly. Namun kekuatan Kelly masih berfungsi sehingga pelatih gas bersama Nelson yang tewas. Melihat kejadian itu, Dominic marah karena kalau Kelly yang sekarang sangat berbeda dengan Kelly yang dulu. Adler memberitahu kalau Red Elk bisa membantunya. Namun Kelly ingin menembak dirinya sendiri. Untungnya Adler menenangkannya hingga akhirnya Kelly pasrah untuk menghilangkan kekuatannya. Ketika sedang di tengah ritual, beberapa polisi berdatangan membawa senjata. Tiba-tiba Red Elk mengatakan kekuatannya sudah menyatu di dalam diri Kelly. Dan salah satu caranya adalah membunuhnya, agar Red Elk bisa mendapatkan kekuatannya. Kelly dan Dominic langsung berlari. Namun polisi menembak mereka berdua hingga terlempar ke dalam makam Fluger. Setelah melihat Dominic sekarat, Kelly langsung makan setengah paru-paru milik Fluger. Dan akhirnya ia juga tewas. Mayat mereka berdua dibawa menggunakan ambulans. Tiba-tiba Dominic terbangun dan ia hanya merasakan gatal di bekas lukanya. Dengan Kelly tewas seutuhnya, ternyata kekuatan itu berpindah ke tubuh Dominic. Dan film pun berakhir.